Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita pun tidak mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah yang insya Allah dapat kita ambil ibrahnya tentang seorang kuli bangunan dan kontraktor, di mana kuli tersebut meminta izin kepada kontraktor untuk resign dari pekerjaannya karena sudah lama sekali bekerja dengan seorang kontraktor. Tetapi di penghujung kerja seorang kuli tersebut, seorang kontraktor meminta kepada kuli untuk membuatkan satu bangunan, satu rumah dengan bentuk yang terserah dan dengan spek bangunan yang terserah. Alhasil seorang kuli tersebut membangunkan rumahnya hingga selesailah pembangunan tersebut dengan kondisi rumah yang biasa-biasa saja dan dengan kondisi spek bangunan yang biasa-biasa saja. Tibalah hari ketika pemberian kunci rumah tersebut kepada sang kontraktor. Kontraktor mengatakan, "Ini rumah yang kau bangun untukmu. Sebagai tanda terima kasihku kau telah bekerja untukku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sang kuli tersebut tahu bahwasanya rumah yang dia bangun adalah untuk dirinya sebagai hadiah dari sang kontraktor untuknya, maka sontak dalam diri seorang kuli tersebut menyesal dengan apa yang telah dia bangun. Mengapa tidak bentuk yang terbaik yang aku berikan? Mengapa tidak spek bangunan yang terbaik yang aku berikan? Karena toh rumah itu adalah untukku, katanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita analogikan dengan kehidupan kita di dunia ini, bahwasanya amalan apapun yang kita kerjakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kecil apapun kebaikan akan menerima ganjarannya, dan barang siapa yang berbuat sekecil apapun kejahatan akan menerima ganjarannya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika di yaumul jaza, di hari pembalasan, akan kita lihat apa yang telah kita berikan untuk diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya sholat yang kita buat adalah untuk diri sendiri, zakat yang kita berikan adalah untuk diri kita sendiri, puasa yang kita berikan adalah untuk diri kita sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di yaumil akhir nanti, yang memberikan puasanya yang terbaik, yang memberikan sholatnya yang terbaik, dan yang memberikan sedekahnya yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya mengakhiri cerita ini, ada satu pepatah Arab yang mengatakan, "Waladatska ummuka ya bani adama baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururon. Ihris bi amalin takunu bihi idan fi yaumin mautika dhahikan masruran." Ketika kita anak Adam dilahirkan ke dunia ini, keadaan kita menangis dan orang di sekeliling kita merasa senang dan gembira. Berbuat baiklah di dalam dunia ini, kejarlah amal-amal soleh di dunia ini. Ketika kita meninggal nanti, keadaan ketika kita lahir berbalik. Ketika kita meninggal nanti, orang-orang di sekeliling kita menangis dan kita di dalam kubur tertawa bahagia dengan amalan yang kita perbuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan momentum bulan suci Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari
kekhilafan dan kefakiran ilmu saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.